Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menanam pohon bidara atau apple bidara. Dan kalau sahabat mau tahu, sangat mudah cara menanam pohon bidara ini selain kawin ya. Kawin, saya kan sudah membuat video-video sebelum ini, saya sudah membuat video tentang mengawinkan tanaman ya, yang bermaksud tanaman yang kita tanam dari biji kita sambungkan dengan tanaman yang sudah berbuah ya sahabat ya. Itu memang cara yang insya Allah pasti sukses ya sahabat ya. Cara begitu jarang yang tidak sukses. Sebab sahabat, kalau kita mau nanam dari biji ya, kita tidak sambungkan, sangat susah ya, sangat susah untuk menunggu hasilnya ya. Dan ini di sini ada pohon apple bidara ya, sudah banyak juga sih buahnya, cukup banyak. Dan ini juga sebenarnya umurnya belum lama lah, sekitar berapa bulan ya, 4 bulan ya, sekitar 4 bulan. Dan ini bukan pohon kawin ya, pohon yang kita tanam batang, tanam begitu sajalah, bukan kawin ya. Dan sekarang juga saya mau mengajarkan bagaimana caranya memperbanyak tanaman tersebut dengan cara bukan dikawinkan ya, dengan cara bukan dikawinkan, melainkan dengan cara memperbanyaknya dengan batang ya. Seperti saya ada mengajarkan di video sebelumnya, apa ya, pokok bunga melur ya. Bunga melur yang saya tanam tidak kawinkan ya, batang ya. Nah, di sini apple bidara juga sahabat ya, sama dengan bunga melur ya, tidak seharusnya dikawinkan atau di stek ya. Cukup ambil dahan begini saja ya, dahan begini, tanam dan menggunakan rooting hormon. Kalau gunakan rooting hormon tuh sahabatnya 90% sukses ya. Kalau tidak menggunakan rooting hormon boleh juga, tapi 50-50, 50% akan tumbuh, 50% tidak tumbuh ya kalau tidak menggunakan rooting hormon. Sebab pertumbuhannya, akarnya lambat, kemungkinan dahan tersebut akan membusuk atau mati ya. Dan sahabat, kalau tanaman itu ya, khususnya buah-buahan, kalau kita tidak kawinkan atau stek tuh memang lambat ya. Seperti saya sudah mengatakan, paling cepat juga 9 tahun atau 10 tahun baru berbuah ya. Nah, apapun harus ada jalannya, ada ikhtiar ya kalau mau mendapatkan yang terbaik. Seperti kita mendidik anak juga ya sahabat ya. Kadang memang anak itu ada bandelnya atau degil ya sahabat ya, tapi kalau kita ada caranya untuk meluluhkan hati anak ya sahabat ya, insya Allah anak tersebut akan menjadi penurut ya, akan menjadi penurut. Seperti anak saya juga, kadang anak saya, sebenarnya bukan saya memuji anak sendiri sahabat ya, anak saya bukan anak yang bandel atau degil, walaupun anak lelaki. Anak saya anak yang baik menurut saya ya, dari segi akhlak juga, dari segi sopan santun juga baik. Cuma masalah anak saya itu pemalas dari segi pekerjaan rumah, atau pemalas dari segi sembahyang. Tetapi saya mendidiknya dengan cara tidak kasar ya, dengan cara tidak semestinya kita mendidik anak itu dengan cara kasar ya sahabat ya. Saya selalu mendidiknya dengan cara yang baik. Seperti dia malas sholat, saya selalu mengatakan kepada dia, kamu harus malu nak, kamu masih ingatkan cerita kamu dilahirkan, kamu sangat tampan, sangat handsome, sampai dokter juga mengatakan, oh my god madam, you're very very handsome. Dia anak saya itu, salah satu anak saya dilahirkan dengan wajah yang sangat bersih ya, tidak seperti anak lain ya. Kadang betul-betul kelihatan bercahaya dan handsome. Jadi sampai dokter juga mengatakan begitu ya waktu saya melahirkan. Jadi kalau dia malas sembahyang,
saya selalu mengatakan kepada anak saya, kamu harus malu, kamu dilahirkan dengan bercahaya, bersih, tidak ada kotoran di kepala. Biasanya kan ada kotor-kotor, bayi yang baru lahir itu di kepala seperti daki, orang Sunda bilangnya kikilian sahabat. Tetapi anak saya yang satu itu tidak bersih. Jadi ya kita seperti saya katakan tadi ya, dengan cara begitu, cara lembut, anak kita juga jadi malu. Jadi malu ya. Oh iya mam. Nah, dia selalu begitu. Dan saya sahabat ya, di sisa-sisa hidup saya ingin jadi ibu yang terbaik untuk anak saya ya. Saya ingin jadi ibu yang terbaik untuk anak saya. Walaupun saya gagal dalam kehidupan ya, maksud saya gagal dalam kehidupan itu dalam segi mendapatkan pasangan ya, saya tidak sukses mendapatkan pasangan, dan saya cuma kecewa dengan kecewa ya. Walaupun kita itu sahabat ya, walaupun kita baik, tidak semestinya kita mendapatkan yang baik juga. Ada pepatah mengatakan ya, apa yang kita semai itu yang akan kita tuai. Tapi tidak selalunya pepatah itu betul sahabat ya. Kalau saya harus jujur tentang kehidupannya, ini sekarang melenceng sedikit ya sahabat ya, bukan edukasi pertanian, edukasi kehidupan. Saya ingin berbagi edukasi kehidupan dengan sahabat semua. Saya kalau dalam mencari jodoh, saya tidak akan mencari lelaki yang tampan dan kaya. Saya akan mencari lelaki yang tidak tampan dan tidak kaya. Dalam arti kata lelaki miskin ya, saya suka mencari lelaki miskin dan tidak tampan. Sebab saya sadar diri saya juga miskin, saya juga tidak cantik ya. Ini kisah hidup saya sahabat ya, kisah hidup saya di masa lalu saya dipertemukan dengan seorang lelaki yang memang umurnya lebih tua dari saya, dan dia tidak tahu bagaimana mereka cerita sedih ya, dia seorang duda, sudah 2 tahun istrinya meninggal dunia katanya seorang duda. Jadi penampilannya itu betul-betul gimana ya sahabat ya, saya boleh mengatakan penampilannya itu kayak, kalau orang Malaysia bilang selekeh ya sahabat ya, kalau orang Indonesia bilangnya apa ya, penampilannya yang enggak banget gitu ya, kayak enggak tahu lah, kayak penampilannya itu kayak orang kuli bangunan atau kayak petani, kayak gimana lah, pokoknya bukan kantoran ya penampilannya itu. Nah, padahal waktu itu sahabat, ada 3 lelaki tampan yang sama umur dengan saya mengejar-ngejar saya, dan ada 1 lelaki yang punya kerjaya hebat juga, dosen di satu universitas Islam, juga mengejar-ngejar saya ya. Tetapi dia jujur, dia mengatakan yang dia mau menjadikan saya istri muda, tapi saya menolaknya mentah-mentah sebab saya tidak mau menjadi istri muda. Nah, jadi yang saya pilih jadi jodoh saya itu sahabat ya, lelaki yang mengatakan kepada saya dia kerjanya kuli bangunan ya, dia bagian pasang pipe, pasang keran. Nah, dia bilang ke saya dia kuli bangunan, pasang keran, dan dia duda. Nah, dia duda katanya sudah 2 tahun dia menjadi duda karena istrinya meninggal dunia. Nah, itu yang menjadi jodoh saya sahabat ya. Dengan tulus dan ikhlas saya ingin menjadi istrinya. Tetapi apa yang terjadi selepas menikah dan saya hamil, saya mendapat tahu ya, dia itu sebenarnya bukan sudah punya istri. Memang dia juga bilang sudah punya istri, tapi istrinya meninggal. Dia mempunyai istri, malahan istrinya sudah 2 ya sahabat ya. Masih hidup, bukan mati ya, masih menjalin rumah tangga. Nah, itu yang saya katakan, tidak selamanya apa yang kita tuai itu yang akan apa yang kita semai itu yang akan kita tuai. Tidak semestinya begitu. Pepatah itu tidak semestinya betul sahabat ya. Tetapi apa-apapun saya ikhlas dalam hidup, karena mungkin ini takdir saya ya, ini takdir saya. Tetapi yang berlaku 6 tahun kemudian berlaku lagi penyakit lamanya ya. Dia menikahi seorang perempuan yang lebih muda 8 tahun dari saya, walaupun dia janda anak 2 ya, lebih muda, sampai ke tahap yang fatal. Ke tahap yang fatal, anak saya yang mengetahui dia mempunyai istri lagi, dan dia waktu itu tengah video call dengan istri barunya, dan juga ada 2 anak kecil ya, 2 anak tirinya.
Nah, dia dengar yang bapaknya mengatakan dia sangat mencintai istri barunya itu. Dia bilang, dan si istri barunya itu sahabatnya, dia tahu si lelaki ini sudah punya istri banyak, dia tahu. Tetapi seperti saya katakan ya, lelaki bunglon ini bisa berakting menyesuaikan diri terhadap keadaan. Kalau dia lihat perempuan yang tulus, dia akan pura-pura miskin. Kalau dia lihat keadaan perempuan yang materialistik atau mata duitan, dia akan menunjukkan bahwa dia ini lelaki kaya. Malahan dia bilang, bisnis yang saya ada sekarang, rumah 3 tingkat yang saya ada di kampung halaman saya, semuanya dia yang memberikan. Padahal semua itu hasil kerja keras saya. Di awal pernikahan saya masih bekerja, bukan seorang peniaga. Saya kerja di cafe pagi sampai petang sampai malam. Saya kerja di food court sampai pukul 3 malam. Kerja di food court saya sebagai cuci piring, sahabat. Sebab saya tidak suka ambil order atau waitress, saya tidak suka. Nah, saya kerja sebagai kadang cuci piring, kadang saya masak. Nah, itu kerjaan saya di food court ya pada waktu muda. Dan hasil kerja keras saya kumpulkan sampai saya boleh membuka perniagaan sendiri. Nah, itu sebenarnya yang terjadi dalam hidup saya ya. Tetapi si perempuan itu memang mata duitan ya. Si istri barunya itu memang mata duitan. Dia percaya apa yang lelaki itu katakan, dia percaya. Apa yang saya ada itu dari dia. Saya tidak mau mengumbar aib berapa yang dia beri ke saya ya, tidak mau mengumbar aib, tetapi yang saya ada hasil kerja keras saya sendiri. Nah, itu seperti kendaraan, rumah. Malahan pada waktu itu saya mempunyai 2 kendaraan. Satu dia jual untuk honeymoon atau bulan madu dengan istri barunya itu. Dia menjual 1 mobil saya, yang memang mobil saya itu bukan di rumah saya letaknya ya, di rumah istrinya yang pertama. Sebab rumah saya kecil waktu itu ya, tidak muat 2 mobil, halamannya cuma muat 1 mobil. Nah, dia menjual mobil itu tanpa sepengetahuan saya untuk bulan madu dengan istri barunya ya. Nah, tetapi sahabat, yang paling saya tidak boleh lupakan sampai sekarang, saya bukan pendendam, tapi saya tidak boleh melupakannya. Anak saya sampai mau bunuh diri di waktu umurnya 6 tahun ya. Anak saya sampai mau bunuh diri. Rumah saya 2 tingkat, dari jendela dari tingkat 2. Dia bilang, "Mam, saya sedih. Saya melihat papa video call dengan istri barunya, dan istri barunya itu punya 2 anak lelaki juga. Dia bilang dia sangat menyayangi istri barunya itu, istri yang paling dia sayangi. Kalau begini, Mam, dia tidak akan menyayangi saya lagi. Dia sudah punya anak baru, istri baru yang dia sayangi. Saya mau bunuh diri saja." Sampai dia mau terjun dari jendela. Saya cepat-cepat memeluknya sambil menangis. Nah, itu pengalaman hidup saya sahabatnya yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang ya. Dan sebenarnya lelaki tersebut bukan lelaki jahat sahabatnya, cuma dia punya kelainan. Dia punya nafsu yang berlebihan ya. Jadi dia tidak cukup dengan 1 perempuan karena dia mempunyai nafsu yang berlebihan. Sebenarnya dia baik, dia bukan pemabuk, dia bukan penjudi, dia juga kadang sembahyang ya. Dia bukan lelaki jahat, tapi itu kelemahan dia sampai 1 hal juga yang tidak bisa saya lupakan. Saya baru melahirkan 3 hari, baru pulang dari rumah sakit, dia paksa saya untuk melayani seksnya, melayani nafsunya. Sampai pada waktu itu waktu anak saya baru umur 2 bulan, saya sudah hamil lagi 1 bulan di dalam perut. Itu sahabat. Walaupun dokter menyarankan saya menggugurkannya bayi tersebut, karena saya kan operasi sahabatnya, bersalin saya dengan cara operasi, tidak boleh
mengandung dalam waktu terdekat ya. Tetapi saya tidak menggugurkannya karena menurut saya itu dosa ya. Jadi saya sampai sekarang anak saya itu seperti anak kembar ya sahabat ya, sebab umurnya tidak jauh dan saya juga melahirkan anak si adiknya itu dengan cepat sebab dokter mengatakan jahitan saya itu seperti robek ya, jahitan bagian dalam. Kalau di luar nggak dijahit kan sahabat zaman sekarang ya, kayak di lem kayak gitu ya, nggak kelihatan ya, operasi juga, cuma bagian dalamnya pasti dijahit. Nah, jahitannya itu seperti robek, jadi saya harus melahirkan anak dengan cepat. Nah, jadi si adik dengan si abang umurnya tidak jauh ya, seperti anak kembar saja sebab umurnya tidak jauh. Nah, ya Allah sahabat, sorry ini sudah berlarutan ya saya curhat. Saya bukan curhat ya, ini satu pelajaran untuk sahabat semua ya. Satu pelajaran. Terkadang sahabat, kalau kita niat tulus ikhlas juga kepada pasangan, tidak semestinya kita mendapatkan pasangan yang kita inginkan juga ya. Mungkin ini satu ujian dari Allah. Oke, dan sekarang seperti saya katakan, anak saya sangat menyayangi saya, terutamanya anak saya yang melihat kejadian itu yang saya bilang sampai mau bunuh diri ya di usia 6 tahun melihat bapaknya kawin lagi. Nah, itu sahabat, sebenarnya bapaknya itu bukan lelaki jahat, dia lelaki baik. Menurut saya lelaki baik, dia bertanggung jawab, dia menafkahi anak istri, walaupun banyak anak istrinya juga, dia lelaki baik. Cuma dia mempunyai kelainan, dia mempunyai nafsu yang berlebihan dengan dia tidak selera dengan wanita yang sama umur dengannya. Dia suka dengan wanita yang jauh lebih muda dari dia. Nah, seperti waktu kejadian itu juga, saya perempuan itu lebih muda 8 tahun dari saya ya. Dan waktu itu memang keadaan saya itu mungkin karena saya selalu operasi melahirkan, terus saya pernah operasi usus buntu atau appendix ya. Jadi saya mempunyai masalah di perut. Saya sakit yang sangat sakit sampai saya kadang 1 bulan tidak bisa melayani suami. Nah, itu yang menjadikan dia menikah lagi. Tapi sahabat, saya bukan masalah menikahnya lagi, tidak masalah untuk saya itu dia punya penyakit ya. Tapi masalahnya yang saya sampai sekarang ingat, kesan buruk kepada anak. Walaupun ada kesan buruknya kepada saya juga ya, tekanan mental saya juga tertekan. Sampai pada akhirnya saya menggugat cerai ke mahkamah, walaupun tidak diluluskan karena dia asik menghindar, tidak datang ke mahkamah, tidak menceraikan saya. Akhirnya saya pulang kampung juga dan saya mengasihkan anak saya itu ke ibu tirinya ya, Tapi sekarang saya baru sadar sahabat, sebaik apapun ibu tiri, anak tetap mau dengan ibu kandung ya sahabat. Dan saya juga pernah menjadi ibu tiri walaupun cuma berapa bulan sahabat. Saya pernah menjaga anak tiri ya, walaupun cuma beberapa bulan ya, saya menjaga anak tiri saya. Sebaik apapun saya berusaha menjadi ibu tiri yang baik, tetap saja dia tidak menyukai saya ya, tidak menyukai saya. Mungkin karena saya tidak tahu bagaimana layanan ibunya kepada dia, ibunya dulu selain saya. Sebab waktu itu anak tersebut juga tinggal bersama neneknya juga ya. Sebab bapaknya itu belum mempunyai rumah, jadi tinggal sama neneknya, dan neneknya juga orang berduit ya sahabat ya. Orang berduit yang betul-betul memanjakan cucunya ya, Nah, dan di saat itu pas saya menikah dengan ayahnya sudah tidak mempunyai pekerjaan sahabatnya dan hidup susah, tapi dia masih dengan cara gaya hidupnya yang lama ya, selalu jalan-jalan sana sini shopping. Bapaknya marah, nggak punya uang, dan saya juga niat baik ya, saya mau bilang, nak kamu harus sabar, sekarang ayah kamu sudah tidak punya kerja, tidak seperti dulu. Nenek kamu juga sudah pensiun, sekarang tidak punya uang banyak seperti dulu. Kamu harus memahami lah. Malah dia mengamuk dan menendang, menampar saya. Nah, menendang dan menampar saya. Dari situ saya baru sadar saya tidak mampu menjadi ibu tiri yang baik.
sangat susah sahabat menjadi orang tua ini. Kepada anak tiri atau kepada anak kandung sangat susah untuk menjadi orang tua ini sahabat ya. Seperti saya katakan, anak saya juga pernah dijaga sama ibu tirinya selama 5 tahun ya. Padahal ibu tirinya itu baik, bukan jahat, tidak jahat, ibu tirinya baik. Cuma masalahnya tetap saja seorang anak inginkan ibu kandungnya yang membesarkannya sahabat ya. Dan dia sangat patuh terhadap saya. Anak saya itu sangat patuh terhadap saya. Ya Allah, sudah kebanyakan ya. Ini bukan edukasi pertanian, ini sudah edukasi kehidupan ya, sorry. Ini saya mengatakan begini biar sahabat semua berhati-hati dalam hidup sahabat ya. Kalau dalam memilih jodoh, pastikan dulu datangi ibu bapaknya ya, lihat KTP-nya, betul-betul kampungnya di mana, baru menikah. Selagi tidak tahu keluarganya, orang tua kandungnya, dan KTP aslinya, jangan mudah mempercayai lelaki sahabat ya. Untuk sahabat-sahabat saya yang masih muda, kalau saya sudah tua begini, saya sudah tidak kepikiran lagi ya tentang itu. Saya sekarang mau menghabiskan sisa hidup saya untuk menjadi ibu yang baik membesarkan anak saya. Oke, semoga apa yang saya katakan menjadi pelajaran untuk wanita-wanita yang masih muda yang belum mempunyai istri ya. Oke, sekarang saya mau memulakan bagaimana cara perbanyak tanaman apple bidara ini dengan mudah, tidak spek ya, tidak spek. Di sini saya tadi ada mengambilnya ya dari depan rumah saya tuh. Depan rumah saya itu sahabat ada satu pohon apple bidara besar sekali ya. Satu pohon apple bidara yang sangat besar sahabat. Jadi saya kalau mau memperbanyak, saya tinggal ambil saya patahkan dahannya. Sebab itu memang tidak ada tuannya ya, dia ditanam di pinggir jalan, jadi siapa saja boleh mengambilnya. Jadi saya suka mengambil dahannya, saya tanam. Nah ini tidak perlu setek juga sahabat, apple bidara ini akan hidup ya, akan hidup. Tapi kita kalau mau sukses ya tumbuh, harus pandai juga melihat bagian mana yang akan kita tanam ya. Nah seperti ini sahabat ya. Ini ini dahan yang sangat tua, dan ini si bukunya ya. Ini si bukunya. Kalau boleh ya, ambil di bagian buku yang ditanamnya, direndam sampai sini juga lebih bagus ya. Jadi antara sini dengan sini 2 buku, sebab dia akan keluar tunas dari buku-buku. Kalau si tunasnya terendam, lebih mudah keluar bukunya ya, dan keluar akarnya. Sebab akar juga selalunya akan keluar dari si bukunya ini. Nah ini ada 2 ya. Saya akan memberikan contohnya kepada sahabat tani semua ya, yang ini yang betul-betul bagus ya. Nah, seperti biasa ya, kupas sedikit si kulitnya. Nah kupas sedikit si kulitnya. Ini malah ada masih ada apelnya sahabat, sebab ini ya Allah pohonnya sudah besar sekali, besar. Buahnya juga sudah tidak terhitung berapa ratus atau ribu ya. Pohonnya sangat besar sampai berjurai-jurai ke bawah ya, ke jalan umum. Nah ini buang seperti biasa ya si dahan-dahannya, buang. Nah cukup tinggalkan begini saja sahabat ya, untuk merangsang si tunas baru akan keluar ya. Nah, cukup begini saja. Dan kalau nanti kelihatan si ini itu kering, gunting saja. Gunting fungsinya untuk mempermudah si tunas keluar ya. Tapi untuk sekarang ini, untuk merangsang tunas baru keluar, kita biarkan begini saja sahabat ya. Dan ini bawahnya juga saya sudah kupas kulitnya ya, biar mudah keluar akar. Oke. Nah kita terus tanam di pot saja. Ini potnya sahabat seperti kertas plastik ya, mudah saja digunting saja. Nah mudah. Sebab saya nanti kalau pohon ini sudah besar, kalau saya mau memindahkannya mudah, saya akan gunting saja ini. Tuh, ini nipis saja, seperti bekas makanan yang plastik itu ya. Nah ini sup ya,
begini. Nanti kalau boleh saya akan tambah tanah ya, penuhkan sampai ini juga tertutup fungsinya, biar nanti cepat keluar tunas juga ya. Dan kalau si bawahnya katakanlah yang bawahnya itu busuk atau kering, dia akan keluar dari sini. Nah, tapi saya sekarang tidak ada tanah ya, saya tidak mengambil tanah lebih, tidak cukup, jadi sebegini saja. Tapi saya menyarankan kepada sahabat tani semua, kalau boleh tutupnya sampai sini ya. Nah, begini saja. Dan seperti biasa ya, saya menggunakan rooting hormone untuk mempercepat pertumbuhannya, sahabat ya, cepat pertumbuhannya. Sini ada rooting hormone ya, saya ambil 1 sendok ya sahabat ya, saya kacau sini. Siramkan di tanah ini sahabat ya, siramkan. Saya tidak akan siramkannya semua sahabat ya, sebab saya juga mau menanam tanaman lain juga ya, mau menanam bunga melur dengan ini juga tuh masih banyak dahan-dahannya, dan masih banyak lagi di luar ya. Saya tadi mengambil dahannya cukup banyak ya, so mau memperbanyak juga ya. Saya tidak ada stok banyak apel bidara ini, dalam 12 pot aja ya. Nah, begini saja sahabat ya, mudah ya. Nah, seperti saya katakan tadi, kita harus menanamnya di bagian buku yang ditimbun dengan tanah tersebut. Dan di sini ada apel bidara yang sudah ini sekitar 3 bulan lebih sahabat ya. Nah, ini ada buahnya ya, ini juga banyak tuh mau keluar buah. Nah, ini buah masih kecil-kecil ya, banyak ya, ini buahnya tuh banyak. Nah, ini di atas juga buah tuh banyak tuh. Dan sahabat semua juga, sahabat tani semua pasti tahu ya, apel bidara ini manfaatnya untuk perobatan Islam sahabat ya. Daunnya itu selalu digunakan untuk perobatan Islam ya. Dan selain apel bidara ini daunnya digunakan untuk perobatan Islam, si buahnya juga boleh dimakan manis sahabat ya. Ini kalau sudah matang, ini masih putih ya semua. Dan selain itu ya pastinya untuk keindahan juga, cantik sahabat. Walaupun tanaman buah-buahannya kalau sudah dipot seperti ini cantik kan, betul-betul cantik. Walaupun ini bukan tanaman hias ya, bukan bunga ya. Nah, ini kategori buah-buahan ya sahabat ya. Ini kategori buah-buahan yang daunnya digunakan untuk perobatan Islam, tapi cantik ya. Kalau kita menanamnya di pot, cantik sahabat, memang cantik. Sebab daunnya cantik ya, bentuk daun, terus ada buahnya ya seperti apel. Cuma apel bidara lonjong sedikit ya, tidak bulat. Nah, cantik. Dan manisnya juga sedap sahabat ya. Rasanya itu tidak seperti apel. Kalau orang di Sunda selalu ya, waktu saya kecil-kecil, ini rasanya kayak buah kesemek sahabat ya, kayak kesemek. Kesemek ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah nama buahnya itu kesemek. Nah, rasanya kurang lebih kayak buah kesemek sahabat ya. Manis, sedap. Kalau betul-betul sudah tua, manis. Nah sahabat, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman apel bidara sahabat. Dan di video kali ini saya juga ada memberi nasihat ya, bukan untuk kepada sahabat tani ya, ini kepada semua subscriber saya yang belum menikah ya, agar berhati-hati dalam memilih pasangan hidup ya. Sebab kita pasti semua orang inginkan hidup bahagia di dunia ini ya, untuk orang yang masih muda ya. Kecuali saya, di sisa hidup saya itu sudah tidak
kepikiran lagi, saya sudah tidak akan tercari-cari lagi pasangan yang baik ya, sebab mungkin kalau Allah tidak mengizinkan ya, kita bahagia di dunia, kita tidak akan dapat apa yang kita inginkan sahabat, malahan kita akan terjerumus ya, kita akan terjerumus ke hal yang salah kalau kita tidak menerima takdir dalam hidup ini ya. Dan alhamdulillahnya saya mempunyai anak yang sangat menyayangi saya, dialah kebahagiaan saya. Dan tugas saya sekarang menjadi ibu yang baik untuk anak saya, biar anak saya menjadi anak yang soleh, berguna untuk bangsa, negara, dan agama, sahabat ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.